Kudus, karena kasih-Mu Tuhan yang selalu menjaga kami, menjauhkan kami dari wabah COVID-19, sehingga kami pada pagi hari yang indah ini kami dapat beribadah melalui Tuhan Yesus. Hadirlah dalam kami agar kami dapat menaikkan pujian kami, bersyukur atas karunia-Mu Tuhan. Pada saat ini kami akan beribadah. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami Bapa, dan kami layak puji. Nyanyikan lagu pujian bagi-Mu dan bersyukur ucapan dan segala syukur kami kepada-Mu. Nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi Satukanlah Hati Kami. Ayo semuanya bernyanyi dengan semangat ya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kami masuk berkeluar, bergema mendengar firman kehidupan. Yesus, Kaulah yang berkata bahwasanya Kau serta kami selamanya. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Titah Tuhan untuk kita minggu ini adalah titah keempat. Adik-adik sekolah minggu, apakah kalian sudah menghafal titah keempat? Mari kita sama-sama mengucapkan titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anak laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya
Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam satu minggu ini kita sudah berbuat kesalahan pasti ya. Nah, untuk itu kita akan datang ke hadapan Tuhan Yesus. Kita akan berdoa di dalam pengakuan dosa. Kita angkatkan pujian Roma Yesus. Adik-adik sekolah minggu, kalian pasti banyak melakukan kesalahan dan dosa sepanjang minggu ini. Coba ingat-ingat dulu, dosa apa yang kamu lakukan? Melawan orang tua, bertengkar dengan kakak dan adiknya, bertengkar dengan teman ketika bermain, berbohong, mencuri, dan banyak lagi. Nah, sekarang kita mau mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mau kan dosanya diampuni Tuhan? Yang mau dosanya diampuni Tuhan, sekarang lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu datang di hadapan-Mu, berdoa memohon ampun akan kesalahan kami atas dosa yang kami perbuat sepanjang minggu ini, baik yang kami sengaja dan yang tidak kami sengaja, baik kepada orang tua kami, terhadap kakak dan adik kami di rumah, dan juga terhadap teman-teman kami ketika kami bermain. Kami mohon kiranya Tuhan mengampuninya, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita bernyanyi. Oke, adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan membacakan register kita untuk minggu ini. Hafal nggak ya? Tahu nggak tertulis di mana? Di mana ya Kak Rosia? Wah, kok bisa lupa ya? Ya harusnya nggak dihafal, main-main terus. Nggak boleh seperti itu. Register itu harus dihafal, oke? Tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 23.
Epistel kita minggu ini tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 23. Adik-adik sekolah minggu, apakah sudah menghafal epistel kita minggu ini? Mari kita sama-sama membacanya. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita masuk mengaku iman kepercayaan kita angkat pujian kita, menjejaki nyata semua bangkit berdiri. Ayo Kapres. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta sekolah minggu. Nah, adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu semua. Nah, kita akan mendengarkan warta kita pada hari ini.
Semua dengarkan. Yang pertama, adik-adik sekolah minggu, kita tetap melaksanakan ibadah secara virtual. Tetap semangat ya, dan tetap jaga kesehatan. Warta yang berikutnya itu ayat hafalan untuk minggu depan. Ayo ambil pena sama buku tulis. Untuk ayat hafalan minggu depan tertulis di dalam 1 Petrus 2 ayat 25. Kakak ulangi ya. 1 Petrus 2 ayat 25. Nah, untuk warta selanjutnya yaitu video ayat hafalan sudah tetap dikirimkan kembali kepada Amang Pendeta atau juga Inang Bibel Pro atau juga bisa kepada kakak-kakak GSM-nya ya. Ayo dengan semangat adik-adik menghafal ayat hafalannya dan kirimkan ke Amang Pendeta, ke Inang Bibel Pro sama kakak GSM-nya. Nah, untuk warta selanjutnya kakak tetap menghimbaukan kepada adik-adik sekolah minggu untuk persembahannya boleh dititipkan ke papa mama atau boleh dikasih kepada sintuawi masing-masing agar segera disampaikan ke gereja. Ya adik-adik ya, sekali lagi untuk persembahan adik-adik sekolah minggu boleh dititipkan ke papa mama atau sintua lingkungan untuk diberikan ke gereja. Sekian informasi, sekian warta kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The B-I-B-L-E. The B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The B-I-B-L-E.
memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak kami sekolah minggu. Kita berjumpa kembali dengan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai dengan ayat 37. Kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayat 37. Mari kita buka Alkitabnya dan kita ikuti. Saya bacakan untuk kita. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesama manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak kami sekolah minggu, ahli Taurat bertanya kepada Yesus. Namanya sudah ahli Taurat, berarti dia sudah mengetahui akan isi Taurat. Ia bertanya kepada Yesus tentang hukum Taurat. Nah, dia sudah ahli dengan hukum Taurat, tetapi ia bertanya lagi kepada Yesus tentang hukum Taurat. Berarti ada maksud yang lain dari si ahli Taurat kepada siapa? Kepada Yesus. Si ahli Taurat ini mau mencobai Yesus. Dia mau mencobai Yesus. Katanya kepada Yesus, "Apa yang harus aku perbuat supaya aku sampai kepada kerajaan Allah?" Tadinya dia seorang ahli Taurat yang mengetahui tentang isi Taurat. Tetapi ia bertanya kepada Yesus
sebab dia seorang yang pintar dengan hukum Taurat. Dia seorang yang ahli akan Taurat. Segera ia menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihi juga sesamamu manusia. Maka Yesus berkata, berbuatlah demikian. Si ahli Taurat kurang senang dengan jawaban itu. Ia terus bertanya kepada Yesus, lalu siapakah sesama manusia? Kata, pikirannya sesamanya itu hanya orang Yahudi, sebab dia itu adalah seorang Yahudi. Pikirannya sesamanya hanya orang Yahudi, di luar Yahudi bukan sesamanya. Lalu Yesus memberikan gambaran, lalu Yesus memberikan perumpamaan kepada si ahli Taurat. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem menuju Yeriko. Jadi dari Yerusalem ke Yeriko itu dia harus melewati padang gurun, bukit-bukit berbatu-batu, dan batu-batunya besar. Sering di batu-batu besar itu bersembunyi perampok, bersembunyi penyamun, bersembunyi pencuri. Dan ketika seorang itu melintasi batu-batu besar itu, lalu ia dicegat dan ia dirampok. Bukan hanya dirampok, tetapi ia juga dipukuli sampai luka-luka dan hampir mati. Setelah itu perampok ini, penyamun ini segera meninggalkannya tergeletak di situ. Lalu lewatlah seorang imam. Siapa? Seorang imam. Imam itu sama seperti pendeta ini. Dia memberitakan firman Tuhan. Dia selalu membawa Alkitab. Lewatlah seorang imam. Lalu ia melihat orang yang sudah disambut tadi, orang yang sudah dirampok tadi, yang tergeletak hampir mati di sana. Tetapi ia melihat dari jauh, lalu dibiarkannya, tidak ditolong. Dia lalu pergi meninggalkan orang yang sekar. Padahal dia seorang apa? Seorang imam yang selalu memberitakan firman Tuhan, yang selalu membawa Alkitab. Tetapi ia tidak mau menolong orang yang kena rampok tadi. Dia meninggalkan begitu saja. Lalu lewatlah seorang lagi, orang Lewi. Orang Lewi ini adalah keturunan imam, keturunan pendeta. Dia melihat orang yang dirampok itu, yang sudah sekarat, yang hampir mati itu dari jauh. Dia hanya melihat saja. Dia tidak datang untuk menolong, membantu. Dia melihat hanya dari jauh. Setelah itu dia tinggalkan. Padahal dia adalah orang Lewi, keturunan imam, keturunan pendeta. Tidak ada belas kasihan melihat orang yang sekarat itu. Dia tinggalkan. Kemudian lewat lagi seorang lagi, yaitu orang Samaria. Orang Samaria ini adalah orang yang di luar
kasihan sebagai seorang manusia dengan manusia yang lain. Ia iba, ia prihatin melihatnya, lalu ia turun dari keledainya dan menolong, membantu yang tidak ia kenal itu. Tetapi karena belas kasihannya ada sebagai seorang manusia dengan manusia yang lain, ia segera datang menolongnya, membantunya. Padahal tadi imam, pendeta, orang Lewi ditinggalkannya begitu saja. Dia dari luar Israel, dari luar orang Yahudi, datang membantu. Lalu Yesus berkata, "Hai ahli Taurat, siapakah di antara sesama manusia?" Lalu ahli Taurat berkata, "Imam, tidak benar." Orang Lewi itu juga tidak benar. Orang Samaria inilah sebagai sesama, karena ia mau menolong sesamanya walaupun ia tidak kenal dengan kita. Nah, kalau demikian, lakukanlah di dalam hidup. Anak-anak sekolah minggu, berarti kalau kita membawa Alkitab, kita memberitakan firman Tuhan, itu tidak akan pernah berguna kalau tidak ada perbuatan kita yang sesuai dengan firman Tuhan ini. Maka firman Tuhan itu tidak hanya diketahui, firman Tuhan itu tidak hanya dihafal, tetapi firman Tuhan itu harus dilakukan. Kalau ada dari teman-temanmu, walaupun tidak kamu kenal anak-anak sekolah minggu, ketika ia jatuh, kita harus menolongnya, sebab dia itu adalah sesama manusia. Itulah yang mau diajak oleh firman Tuhan ini bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Ketika firman Tuhan itu ada di dalam hati kita, maka firman Tuhan itu harus kita lakukan. Bukan seperti seorang imam itu yang setiap saat ia berkhotbah di bait suci Allah mengajak orang lain untuk melakukan firman Tuhan, tetapi ia sendiri tidak melakukan, tidak mau menolong, tidak mau membantu, tidak datang untuk menolong yang luka tadi. Bukan seperti seorang Lewi itu yang keturunannya itu nantinya imam, menjadi seorang pendeta, pengkhotbah. Ketika ia melihat itu, dia lewati saja, tidak mau menolong. Maka firman Tuhan yang kita dengarkan itu harus kita lakukan. Ketika ada teman-temanmu yang membutuhkan pertolongan, segera datang untuk menolongnya. Ketika ia jatuh, segera datang untuk menolongnya. Sebab mereka itu adalah sesama manusia. Kasihilah Tuhan Allah, kasihilah sesamamu manusia. Itulah firman Tuhan, itulah hukum Taurat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka anak-anak sekolah minggu tidak cukup hanya mendengar, tidak cukup hanya memberitakan tentang firman Tuhan. Itu tidak akan berarti kalau tidak dilakukan. Oleh sebab itu, ketika kita mendengar firman Tuhan hari ini, kasihilah Tuhan Allahmu, maka kasihilah juga sesama manusia. Ketika itu kita lakukan, maka
kita akan sampai ke hadirat Allah. Kita akan sampai ke kerajaan Allah. Kita akan sampai ke surga, tempat yang sudah dijanjikan Allah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, anak-anak sekolah minggu yang kami kasih, firman Tuhan yang sudah kita dengar, marilah kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Tidak hanya mendengar saja, tidak hanya menyuarakan saja hafalan-hafalan ayat-ayat Alkitab, tidak akan berguna itu bagimu kalau perbuatanmu tidak baik di hadapan Tuhan. Ketika kita menghafal firman Tuhan, ketika kita mengetahui akan firman Tuhan, lakukanlah firman Tuhan itu. Bantulah sesamamu manusia, tolonglah sesamamu manusia, maka kita akan sampai ke hadirat Allah. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman yang telah kami dengarkan pada minggu ini. Kami akan mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, dan kami akan mengasihi sesama kami, melakukan kehendak di tengah-tengah kehidupan ini. Kami yakin dan percaya Roh Tuhan akan membimbing, akan menuntun anak-anak sekolah minggu di tengah gereja untuk melakukan kehendak hidup saling menolong, hidup saling mengasihi. Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Nya. Amin. Nah, adik-adik semua masih semangat kan? Tentu dong. Nah, tiba saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan lupa persembahannya siapkan. Jangan dikuyar-kuyar, jangan digulung-gulung, tetapi lipat yang rapi. Mari kita sebut, doakan persembahan. Ya Tuhan, satu
Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Gok doholongi Yesus dingolukon